Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Eka Aprilia MPD, Guru Mata Pelajaran Agama di MIK Hasri Kota Probolinggo. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama PES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan nomor peserta 087 39 00 194 048. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya di kelas 6C MIK Hasri Kota Probolinggo, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi tentang Sunan Ampel dengan menerapkan model pembelajaran deep learning. Semoga dengan video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dibimbing untuk membaca doa bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Amin. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Bu Dani harap kepada kalian untuk satu, bisa mengenal biografi Sunan Ampel. Yang kedua, kalian bisa memahami peran dakwah Sunan Ampel ketika beliau mendakwakan ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya. Dan yang ketiga, Bu Dani menginginkan kalian nanti bisa meneladani sikap-sikap positif beliau selama beliau mengajarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Apakah kalian sudah siap? Bagus. Kita mulai dengan Bu Dani akan menayangkan video. Tolong disimak videonya. Perhatikan video di depan ini tentang Sunan Ampel. Sebelum kita berdiskusi, mari kita amati dulu video yang sudah Bu Dani sediakan untuk kalian untuk merefresh, untuk menambah wawasan kalian tentang Sunan Ampel. Baik. Sunan Ampel mempunyai nama asli siapa? Raden Rahmat. Lahir tahun 1401 di Champa. Di Champa itu di mana? Kamboja. Kamboja, bagus Riksa. Wafat pada tahun 1421 di Demak.
putra tertua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Berarti Sunan Ampel ini adalah putra pertama. Oke. Istilah Ampel disebut Ampel karena tempat dakwahnya dan bermukim beliau di daerah Ampel, yakni yang menjadi bagian dari Surabaya. Berarti ada di kota Surabaya. Siapa yang pernah datang ke makam Sunan Ampel? Rafa. Terus Nabil baru kemarin berziarah ke makam Sunan Ampel. Berarti Nabil sudah tahu makam beliau ya. Rafa sudah tahu. Yang lain silahkan bersama keluarga nanti berkunjung berziarah ke Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya. Oke. Dan Sunan Ampel mendakwakan Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur, kota Surabaya. Beliau, Sunan Ampel, mendirikan pondok. Jadi di Ampel itu dulu ada pondoknya, ada masjidnya, ada pondoknya. Sebagai tempat mendidik bagi siapa saja yang hendak belajar kepada beliau. Termasuk Sunan Ampel ini adalah guru besar karena telah mengajarkan, telah melahirkan para wali. Jadi murid-murid beliau itu juga menjadi wali besar, termasuk wali Songo. Seperti Sunan, siapa yang menjadi murid beliau yang menjadi wali Songo? Sunan Giri, betul. Alka. Kok Alka tahu? Dari mana? Oh, dari buku. Berarti Alka sangat suka membaca. Tepuk tangan untuk Alka. Bagus. Sunan Giri adalah salah satu santri dari Sunan Ampel yang juga menjadi wali Songo. Sunan Ampel juga menjadi pencipta huruf pegon. Tahu huruf pegon? Jika kalian memaknai kitab, maka pasti tulisannya pakai tulisan Arab pegon. Tulisan Arab pegon itu adalah tulisan yang berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia, tetapi menggunakan Arab. Siapa yang pernah menulis pegon? Nabil, Alka. Oh, banyak. Apakah kalian ikut Madin? Ya. Tentu saja tahu dengan tulisan pegon. Nanti kalau kalian mondok, pasti kalian tidak akan asing dengan yang namanya tulisan pegon. Dan Sunan Ampel adalah pencipta dari tulisan pegon. Nah, Sunan Ampel ini nanti akan dalam dakwahnya itu beliau menciptakan falsafah kehidupan yang namanya falsafah limo. Ada moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Falsafah limo ini yang nantinya akan terkenal di kalangan masyarakat Jawa pada waktu itu. Yang pada waktu itu notabene masyarakat Jawa itu sering sekali melakukan main. Apa main itu? Berjudi, betul. Melakukan ngombe. Apa yang dimaksud ngombe? Mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Melakukan maling. Apa maling? Mencuri. Melakukan madat. Apa madat? Memakai narkotika. Kalau sekarang itu sabu-sabu. Menghisap candu, obat-obatan terlarang yang bisa membuat dia ngefly. Apa ngefly? Iya, teler, ngabu, bagus. Nah, itu pada waktu itu masyarakat Jawa sangat sering sekali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk madon.
apa madon? Berzina. Oleh karena itu, atas inisiatif Sunan Ampel kemudian beliau menciptakan sebuah 5 falsafah yang namanya falsafah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yang nantinya kalian diskusikan. Falsafah ini mempunyai arti tersendiri. Silakan nanti kalian bisa diskusikan. Kemudian tentang ajaran Sunan Ampel. Sunan Ampel itu adalah seorang ulama wali yang menganut fikih bermadhab Hanafi. Ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, ada madhab Imam Maliki. Ada berapa madhab sih? Ada 4. Bagus Mika, ada 4. Yang pertama madhab Syafi'i, yang kedua madhab Hambali, yang ketiga Hanafi, yang keempat Maliki. Dan Sunan Ampel termasuk penganut yang fikih yang bermadhab Imam Hanafi. Kepada para santrinya, beliau memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada akidah dan ibadah. Lanjut. Nah, teladan Sunan Ampel dalam kehidupan sehari-hari ini yang nantinya akan bisa tiru, kita teladani dalam sikap kita sehari-hari. Yang pertama, beliau adalah termasuk ulama yang suka menolong, cinta damai, tidak memaksakan kehendak untuk agar orang lain masuk agama Islam. Jadi kebanyakan masyarakat Jawa itu masuk Islamnya atas dasar sukarela dan karena jatuh cinta kepada ajarannya Sunan Ampel. Bekerja keras. Nah, setelah kalian mengamati video ini, Bu Dani ingin kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian tentang untuk mencatat tentang biografi Sunan Ampel, peran Sunan Ampel, dan sikap yang bisa kita teladani dari Sunan Ampel. Siap? Siap. Oke. Untuk pembagian kelompoknya sudah sesuai dengan awal kita pembelajaran dulu. Silakan kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya. Bu Dani akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan kalian isi jawabannya dengan berdiskusi dengan teman-teman kalian, dan tolong nanti siapkan 1 juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana, paham? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Bu Dani sekarang membagikan LKPD-nya. Soal yang harus kalian diskusikan untuk mencari jawabannya. Ditulis, bisa disiapkan buku paketnya, dibuka. Atau dari informasi video tadi, kamu juga bisa menggabungkan dengan penjelasan di buku paket. Yang pertama, siapakah Sunan Ampel?
Ini berkenaan dengan biografi beliau ya. Yang kedua, sebutkan minimal 3 peran. Jadi yang kotak kedua ini adalah pertanyaan tentang peran beliau. Silakan ditulis. Sudah ditentukan bibitnya. Yang kolom 1 itu kalian isi tentang biografinya ya. Terus yang kedua itu peran-peran Sunan Ampel, sama tulis apa saja di sini. Kalian bisa cari di buku tulis di paket atau kalian nanti menyimak video. Cari contoh teladan yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari tentang sikap Sunan Ampel selama beliau berdakwah. Kalian tulis, kalian buat contoh bisa dimengerti. Makamnya Sunan Ampel itu masuk provinsi mana? Sunan Ampel, makamnya Sunan Ampel itu masuk ke provinsi Jawa Timur. Diskusi ya. Ngobrol dengan temannya. Lahir pada tahun 1041 Masehi di Campang. Siapa nama Sunan Ampel itu? Lahir pada tahun berapa sih Raden Rahmat? 1401 Hijriah. Lahir di Campa, iya di Campa. Campa di mana? Kayaknya di Kampajaya kapan? Karena waktu sudah menunjukkan waktu kita untuk presentasi, jadi Bu Dani mau meminta juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian atau hasil dari LKBD kalian. Silakan mulai dari kelompok 1. Berdiri. 1. Siapakah Sunan Ampel? Sunan Ampel adalah salah satu wali songo, yaitu 9 ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oke, nomor 2. 2. Sebutkan minimal 3 peran penting Sunan Ampel dalam dakwah Islam di Jawa, yaitu menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya dan sekitarnya, mendirikan pesantren Ampel di Benta di Surabaya sebagai tempat belajar agama bagi para santri, menyebarkan ajaran Islam dengan damai tanpa kekerasan melalui teladan dan perbuatan baik.
3. Nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel. Kesabaran dan keteguhan hati. Beliau sabar menghadapi masyarakat Jawa yang saat itu masih kuat dengan tradisi Hindu Buddha. 4. Buatlah satu contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan keteladanan Sunan Ampel. Sunan Ampel rajin beribadah dan menuntut ilmu, rajin sholat, membaca Al-Quran, dan belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Sunan Ampel mengajarkan gotong dan saling membantu. Perilaku teladan, ikut kerja bakti di sekolah atau di rumah tanpa disuruh, dan membantu teman tanpa pamrih. Bu Guru sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah bekerja keras menggali informasi tentang biografi Sunan Ampel, peran Sunan Ampel, dan nilai keteladanan Sunan Ampel yang bisa kita ambil untuk mencontoh dalam kehidupan kita. Selanjutnya kelompok 2, siapa juru bicara? Rangka Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berasal dari Campak yang menyebarkan Islam di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya. 2. Sebutkan minimal 3 peran Sunan Ampel dalam berdakwah di Islam, khususnya di Jawa. 1. Membentuk masyarakat yang berakhlak baik dan menjauhi perbuatan yang merusak moral serta tatanan sosial dengan menerapkan Mau 2. Mendirikan masjid dan pesantren. 3. Menyebarkan Islam dengan cara damai tanpa paksaan dan toleransi dengan umat agama lain. 3. Nilai teladan apa yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel? Sederhana dan rendah hati. Meskipun dihormati, beliau tetap hidup sederhana dan tidak bermegah-megahan. 4. Buatlah contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keteladanan dari Sunan Ampel. Suka mengajar, membantu adik di rumah menghafalkan doa-doa atau bacaan sholat, menjaga akhlak, tidak ikut-ikutan berbohong atau nyontek. Siapakah Sunan Ampel itu? Sunan Ampel adalah pendiri pesantren di Ampel Delta, Surabaya, yang menjadi gurunya para wali. Di antaranya Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Gajah. Sebutkan minimal 3 peran penting Sunan Ampel dalam dakwah Islam di Jawa. 1. Menyebarkan Islam di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya. 2. Mendirikan pesantren di Ampel Delta, Surabaya. 3. Membimbing dan mendidik tokoh-tokoh penting seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Gajah. Nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel? Suka mengajar dan membimbing. Sunan Ampel mendirikan pesantren dan mendidik banyak murid yang menjadi ulama besar. Buatlah satu contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keteladanan Sunan Ampel. Bijaksana. Saat pada teman bertengkar, ia menengahi dengan menenangkan dan mengajak berdamai, menghindari keburukan, tidak mau ikut teman yang berkata kasar atau mengejek orang lain. Oke, bagus. Hasil dari diskusi kelompok 3. Kemudian sekarang kita beralih kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Siapakah Sunan Ampel? Sunan Ampel adalah salah satu wali songo, yaitu 9 ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. 2. Sebutkan minimal 3 peran penting Sunan Ampel dalam dakwah Islam di Jawa. 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam melalui perkawinan. 2. Melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap para nabi disebut serada, atau upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12 setelah kedatangan penyiar Islam tanpa yang dipelopori Sunan Ampel. Penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-2, ke-10, ke-40, ke-100, dan ke-1000. 3. Membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel? Menjaga akhlak. Beliau mengajarkan agar menjauhi 5 larangan Mau 5.
judi, mabuk, narkoba, mencuri, dan zina. Buatlah satu contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keteladanan Sunan Ampel. 1. Taat beribadah, rajin sholat tepat waktu di masjid. 2. Sabar, tidak marah saat diajak teman, tetapi menjawab dengan senyum. Peran Sunan Ampel, kemudian nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau, serta kalian sudah membuat contoh perilaku teladan dari Sunan Ampel. Sudah menggali informasi tentang Sunan Ampel, biografi, peran, dan nilai keteladanan dari sikap positif beliau. Dan sekarang Dani ingin membuktikan apakah pemahaman kalian, apakah analisis kalian itu sudah menancap ke jiwa dan pemikiran dan pikiran kalian dengan mengikuti menjawab kuis ini. Dari kelompok 1, siapa yang akan maju? Oke, dibaca keras. Agama Islam di wilayah Surabaya. Oke. Silakan dipilih yang amplop yang mana atas atau bawah dari 1. Ini 1. Ditunjukkan hadiahnya. Caca sudah berhasil menjawab. Kiki sudah berhasil menjawab soal nomor 1 dan jawabannya benar. Akhirnya Kiki bisa mendapatkan hadiah. Siapa yang kelompok 3? Yang mau maju? Strategi utama Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam. Ditunjuk. Silakan jawabannya. Faris menjawab C. Kita kunci jawabannya C ya. 1, 2, 3. Caca, silakan Caca maju. Silakan Caca mencoba soal nomor 2. Dibaca. apa strategi utama Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam? Oke. Jawabannya adalah ditunjuk. Kita buktikan. Apakah D? Kita kunci jawabannya D. 1, dihitung bersama. 1, 2, 3. Jawabannya B yang Anda benar. Silakan mengambil 1 hadiah. Langsung diambil. Oke, kembali ke sini. Kita tunjukkan ya. Caca sudah berhasil menjawab soal nomor 2 dan jawabannya benar. Caca mendapatkan hadiah. Oke, silakan. Menanamkan ajaran Molimo sikap dan menafsirkan pesan itu dalam konteks perjalanan Islam. Mana? A, apa B, apa C, apa D? Sembarang kali itu.
akan memahami secara mendalam tentang Sunan Ampel, biografi, peran, dan sikap teladan yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel. 2 orang untuk hadiah yang tersisa itu tadi. Kesimpulan tentang siapa Sunan Ampel, peran Sunan Ampel, saya sebutkan satu saja. Kesimpulannya adalah Sunan Ampel itu salah satu dari Wali Songo yang lahir di Campak. Lalu peran Sunan Ampel adalah membangun masjid, lalu membangun akhlak yang baik untuk masyarakat. Lalu nilai keteladanan dari Sunan Ampel adalah rendah hati. Rendah hati, selalu berteman tanpa pilai. Kasih tepuk tangan untuk Lia. Kesannya melihat Sunan Ampel itu apa ya? Meniru sifat baiknya, lalu suka beribadah. Apakah kamu nanti akan meniru beliau? Taat beribadah, rajin beribadah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sekarang silakan ambil hadiahnya. Tinggal satu, siapa? Yang dapat saya ketahui adalah Sunan Ampel adalah saya ketahui adalah Sunan Ampel adalah salah satu wali songo 9 ulama yang kesimpulan yang saya ketahui adalah Sunan Ampel adalah salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dan mendirikan pondok pesantren di Desa Kota Surabaya dan menyebarkan agama Islam dengan damai. Nilai masyarakatnya adalah kesabaran dan kegigihan. Yang saya dapat dari cerita Sunan Ampel adalah kita selaku hamba Allah, umat Islam harus rajin beribadah, cinta kepada Allah serta Rasul. Selaku manusia kita harus memiliki sifat saling tolong menolong serta menghargai umat yang berbeda agama dengan kita. Sekian dari saya. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian Lia dan Nada tadi, bahwa dengan mempelajari Sunan Ampel, kita sebagai umat Islam harus rajin apa? Rajin beribadah, terutama sholat. Yang kedua, kita harus ungkapkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan cinta kita kepada sesama manusia. Meskipun berbeda agama dan keyakinan dari kita, tetap kita harus saling mencintai dan menyayangi. Kita harus ungkapkan, kita harus nyatakan dengan melaksanakan sholat waktu dengan tepat waktu. 5 waktu apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai kita tinggalkan sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Dan kalian juga harus saling tolong menolong.
tapi tolong menolongnya dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Seperti contohnya saat ujian, apakah kita boleh tolong menolong memberikan contoh saat ujian? Tidak, karena itu termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan. Tolong menolong dalam kebaikan, contohnya seperti apa? Apa? Iya, membantu teman yang terjatuh, atau memberi bekal, sebagian bekal kita untuk teman yang tidak membawa bekal dari rumah. Nah, itu adalah rasa empati yang harus kita bangun, yang harus kita tanya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kali ini? Apakah pembelajaran kali ini sangat menyenangkan? Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita kali ini? Apa senangnya? Apa? Dapat hadiah. Terus apa lagi? Bisa main. Terus bisa menjawab pertanyaan. Oke. Kita akan berjumpa lain waktu. Sekian dari Bu Dani untuk mata pelajaran SKI, materi Sunan Ampel. Kurang lebihnya Bu Dani mohon maaf, dan